Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Hello, how are you today? I hope you all healthy and Allah is protection. We are meeting me again with Miss Puji is English teacher, and today we are going to continue our lesson in new topic that is advertisement. Okay, get ready for the lesson. Okay, today in this material there are 6 main points I will explain to you. The first is definition of advertisement, yaitu pengertian dari advertisement. And the second is purpose of advertisement, yaitu tujuan dari advertisement. And the third is kind of advertisement, yaitu jenisnya. And the fourth is characteristic of advertisement atau ciri-cirinya. And the five is component of advertisement, yaitu komponen apa aja yang di dalam advertisement. And the last is example of advertisement. Okay? Next. Okay. Here there are definition of advertisement. Nah, advertisement itu apa sih? Advertisement itu bisa juga disebut dengan iklan. Here is advertisement is a commercial notification that has aimed to encourage or persuade general society to buy or use the item or service offered in the advertisement. Advertisement usually put in mass media such as printed and electronic mass media. For example, magazine, newspaper, internet, television, and radio. Jadi, Ibu artikan ya, untuk advertisement atau iklan itu adalah sebuah teks pendek dalam pembelajaran bahasa Inggris yang berisi sebuah pemberitahuan atau informasi yang bertujuan untuk mendorong, merayu, membujuk, menarik orang banyak agar membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Apa yang telah kita ketahui, iklan itu biasanya dipublikasikan melalui media cetak, antara lain ada newspaper, ada koran, magazine, majalah, terus ada lagi internet, ada lagi televisi, ataupun juga di tempat-tempat umum lainnya, radio, bisa di tempat-tempat umum lainnya, misalnya baliho, brosur, dan lain sebagainya. Jadi, bisa disimpulkan, iklan di sini adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk orang untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan iklan ini yang dipasang itu di media massa berbentuk media cetak dan media elektronik. Ada majalah, ada koran, internet, TV, dan radio, dan sebagainya. Okay, next. Okay, in point 2, there are purpose of advertisement. Purpose of advertisement is to persuade an audience, viewer, reader, or listener to purchase or take some action upon product, ideas, or service. Jadi intinya tujuannya adalah untuk membujuk seseorang untuk membeli atau mengambil sebuah tindakan dengan apa yang ditawarkan yang berupa barang atau jasa. Okay, in here there are 4 points. Purpose of advertisement in English. Jadi di sini ada 4 tujuan atau 4 fungsi dari iklan dalam bahasa Inggris. The first is to offer. Jadi untuk menawarkan.
And the second is to promote. Jadi untuk mempromosikan. And the third is to make people interested, yaitu untuk membuat orang itu tertarik. And the last is to advertise, yaitu untuk mengiklankan. Jadi itu fungsi dari iklan dalam bahasa Inggris. And next. Okay. And the next is kind of advertisement. Jadi di sini ada jenis iklan. Jenis iklan dalam bahasa Inggris, that is a 3 point. The first is advertisement of product. Jadi iklan produk atau iklan barang. Nah, jenis iklan barang di sini adalah jenis yang paling sering dijumpai. Tujuan dari iklan produk ini adalah untuk membuat masyarakat mengetahui produk dan akhirnya mereka akan membelinya. And the second, that is advertisement of service, yaitu iklan jasa. Dan jenis iklan ini dibuat agar masyarakat sadar dan mengetahui tentang isu tertentu yang dapat menarik perhatian mereka. Contohnya iklan penanganan pasien COVID, terus iklan pencegahan demam berdarah, atau mungkin iklan kampanye dan lain sebagainya. And the last is advertisement of job vacancy. Nah, kalau yang ketiga di sini, yang terakhir adalah iklan menawarkan atau iklan lowongan pekerjaan, di mana jenis iklan ini dibuat agar semua masyarakat itu mengetahui lowongan pekerjaan yang ada di sekitar wilayahnya. Di mana iklan pekerjaan ini akan sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan atau orang yang belum mempunyai pekerjaan. Okay, next. Nah, here there are advertisement based general medium. Nah, ini masih ke jenis-jenis advertisement berdasarkan medium-medium umumnya. Jadi dibedakan menjadi 4. The first is print media, and the second is radio, and the third is television, and the last is online. The first is radio, print media atau media cetak. Nah, untuk media cetak ini contohnya adalah koran, ada lagi majalah. Nah, mungkin pasti sering banget lihat iklan tersebar di dalam media cetak favorit kamu masing-masing. Gak jarang juga iklan memenuhi satu halaman majalah. Bahkan ada beberapa majalah yang isinya 50-50. Jadi isinya ada, istilahnya kontennya ada iklan, separuh tentang majalah tersebut. Okay, and the second is radio. Nah, untuk radio, buat kamu pendengar radio, pasti udah nggak asing dengan iklan-iklan yang sering tayang di radio. Namun, pada zaman sekarang, jarang sekali radio itu digunakan ya. Jadi, biasanya mengiklankan hal lewat radio itu bisa memiliki beberapa kelemahan, seperti informasi yang lebih sulit diingat, dan iklan menjadi kehilangan efeknya. Jadi, pastikan kamu punya ide yang benar-benar atau pendanaannya yang lumayan untuk menayangkan yang sering kalau mau iklan lewat radio, karena radio sekarang sudah jarang digunakan. Okay? And the third is television. Nah, untuk television ini sudah tidak langka lagi untuk kalian. Hampir semua orang punya television di rumah ya. Untuk TV ini adalah salah satu medium iklan yang paling komplit. Jadi TV itu menawarkan visual, ada suara dan tulisan yang bisa buat iklannya lebih berpengaruh dan memorable pada target pelanggan potensial. Jadi walaupun mahal, mengiklankan produk di TV ini sangat diminati oleh banyak pihak yang ingin memasarkan produknya. And the last is online. Nah, online. Sekarang kalian sudah tidak asing lagi dengan kata online. Karena banyak sekali orang sekarang beli apa-apa sekarang online. Ya.
Jadi iklan online ini yang biasa kamu temukan di sela-sela nonton video YouTube dalam bentuk video, di sela-sela tag-tag yang sering kamu kunjungi atau melalui email, karena lingkup online yang sangat besar. Medium iklan online juga bermacam-macam bentuknya, dari mulai video, audio, gambar, tulisan, sampai coba gratis suatu produk. Kayak gitu. Oke, and next. Nah, here there are characteristic of advertisement atau ciri-ciri dari advertisement. Di sini ada 6 poin. The first is creative. Apa sih yang membuat advertisement itu menarik dan menyita perhatian dari yang melihat? Tentunya kamu harus menggunakan cara-cara mengiklankan yang kreatif dan fresh. Nah, kreatif ini bisa dalam banyak aspek. Ada yang membuat visual menarik dan colorful mungkin. Ada yang membuat iklan dengan simbol-simbol yang dengan tepat mewakili pesan iklan. Ada juga yang bikin orang nggak bisa lupa. Apapun bentuknya, iklan harus kreatif agar dilirik oleh target pasar si pengiklan. And the next is hard hitting. Nah, yang kedua di sini ada iklan yang harus memiliki sesuatu yang memancing orang untuk nengok. Kadang hal yang dramatis bisa jadi bagus untuk memancing orang yang berhenti sejenak dan menelaah isi iklan. Hal ini bisa berupa headline atau judul yang mencolok, baik secara pemilihan font atau pembahasan. Nah, visual iklan yang penuh dengan warna-warna ya, yang menstimulasi maupun slogan yang dalam. Kemudian, and the third is memorable. Nah, kenapa sih advertisement harus memorable? Karena melalui iklan, kita sedang berusaha membuat orang-orang mengingat brand kita setiap kali mereka butuh produk yang kita pasarkan. Ibaratnya, kalau kamu jual minuman bersoda, orang langsung ingat sama produkmu. Bukan cuma itu ya, Coca-Cola atau Sprite, Pepsi, dan lain sebagainya. Gitu. Slogan-slogan juga bisa bantu membuat iklan yang memorable. Jadi, iklan yang memorable ini adalah salah satu contoh iklan yang powerful. Seperti itu. And the fourth is clear. Nah, advertisement atau iklan sifatnya harus jelas. Ingat, calon pelanggan nggak punya kewajiban untuk berhenti dan coba menelaah isi iklan tertentu. Kebanyakan orang juga nggak punya waktu atau ketertarikan yang cukup untuk mencoba mengerti iklan yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Jadi, iklan itu sebaiknya jelas, nggak rumit, dan mudah untuk dipahami. Dan yang kelima ada informatif. Nah, isi dari iklan harus bersifat informatif. Informatif di sini logikanya gini. Setelah terekspos iklan, seseorang harus bisa menangkap esensi penting dari iklan tersebut agar mereka mau beli. Contohnya adalah informasi tentang keuntungan membeli produk, lokasi di mana produk bisa didapat bila hanya di tempat tertentu, atau informasi lainnya yang sejalan dengan tujuan produk. Misalnya, butik yang baru aja grand opening, jelas harus menyertakan lokasi mereka atau produk dari brand yang terkenal, ramah lingkungan, menunjukkan bagaimana produk tersebut tidak merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Mungkin ada diskon berapa persen, dan lain sebagainya. Oke, and the last is distinctive. Nah, iklan sebaiknya unik dan punya poin-poin yang bisa dibedakan dengan iklan-iklan dari produk yang setipe lainnya. Contohnya, ada KFC, McD, sekarang juga ada Rocket Chicken yang hampir mirip-mirip dengan tempat-tempat seperti itu. Jadi merupakan fast food atau makanan cepat saji. Oke, next. Nah, di sini ada komponen-komponen dari iklan. Di sini ada 4 bagian. The first is headline. Headline itu adalah judul. Jadi judul adalah hal pertama yang menarik pembaca. Judul biasanya pendek dan mudah dimengerti, dan judul juga harus sesuai minat, ketertarikan, bahkan masalah yang ingin dipecahkan oleh target iklan. Judul secara umum memberi garis besar kepada pembaca tentang informasi yang akan mereka temukan di dalam iklan. Yang kedua, the
Next point, that is a subheadline. Maksudnya adalah subjudul. Nah, untuk subjudul ini tugasnya untuk memberi insight atau alias gambaran lebih tentang isi iklan. Nah, subheadline ini diletakkan di bawah judul dan berbentuk satu atau dua kalimat yang berperan untuk melancarkan perpindahan perhatian pembaca dari judul ke isi iklan. And the third point is body. Body adalah isi iklan, di mana body ini bertujuan untuk memberi rincian dan informasi yang lebih lengkap tentang produk yang diiklankan atau hal-hal lainnya yang bersifat mempengaruhi pembaca untuk menggunakan produk atau jasa. Nah, untuk isinya, body itu cenderung fleksibel. Body bisa berisi detail tentang kandungan produk atau bagaimana produk dibuat dan klaim tentang manfaat produk. Nah, pendapat ahli tentang produk, bahkan testimonial dari pengguna. Oke, and the last point is call to action. Untuk call to action ini, sering lihat kata-kata yang bunyinya visit us on our production tissuepercool.com for more info atau book in advance for discount up to 50% dan semacamnya. Jadi call to action itu nggak selalu ada di semua iklan, tapi biasanya disertakan di dalam iklan untuk memfasilitasi calon pelanggan yang ingin atau lebih lanjut ataupun mendorong mereka untuk lebih cepat bertransaksi. Misalnya beli satu gratis dua, beli dua gratis satu, diskon 70% dan lain sebagainya. Jadi lebih menarik pada pembeli. Oke. And the last point is example of advertisement. Di sini Ibu memberikan contoh dari iklan. Nah, ini ada contoh iklan. Ya, sekilas ini. Ini akan Ibu jelaskan mengenai iklan tersebut, iklan pendek di sini. Jadi, what is focus of the study at the course? Kira-kira kamu fokusnya kemana kalau ada iklan seperti ini? Jadi, untuk iklan seperti ini, bisa Ibu jelaskan ya, pada iklan tersebut terdapat kalimat 100% money back if you cannot speak English. Jadi kalimat tersebut menandakan bahwa kursus tersebut fokus pada percakapan dalam bahasa Inggris. Lah, intinya itu. Oke, I think enough my explanation about our lesson today. So, maybe any question? No? Okay, here Miss Puji have a segment to you. Find example of advertisement in the internet. After that, print out into paper A4. Jadi cari contoh iklan di internet ya. Setelah itu kamu print iklan apa aja terserah kalian. Kamu cari di internet contohnya, baru kamu print di kertas A4. Nanti sewaktu-waktu Ibu minta kalian kumpulkan di sekolah. Okay, so that all my explanation about advertisement, and I will hope that you get what that you to understand. And thank you. See you.